Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu judul tentang bagaimana mempelajari ajaran Islam dengan mudah. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam itu luas sekali. Lantas kita berpikir kalau kita mau mempelajari Islam itu dari mana kita mulai? Kalau kita belajar di perguruan tinggi selalu diingatkan tentang metodologi dan sistematika. Karena itu kita dengan menggunakan metodologi dan sistematika, kita akan lebih mudah mempelajari Islam dengan baik, sehingga kita bisa memahami Islam itu, bisa mengajarkannya dan bisa mengamalkannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk memudahkan kita mempelajari ajaran Islam ini, kita menggunakan pemahaman dari 3 pilar. Pertama disebut dengan akidah, yang kedua disebut syariah, dan yang ketiga disebut dengan akhlak. Kalau di kampus biasanya untuk memudahkan ingatan kita, saya selalu menyingkat kata-katanya. Misalnya akidah itu dengan A, syariah itu dengan S, dan akhlak itu dengan A. Jadi ASA. Nah, mudah-mudahan dengan ini tidak lupa lagi 3 pilar itu, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau akidah itu menyangkut tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang gaib yang diajarkan oleh Allah. Untuk bisa kita memahami akidah ini dengan baik, kita harus mempelajarinya melalui ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Dengan memahami akidah dengan ilmu tauhid ini, mudahlah kita mengenal Allah dengan baik. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah. Jadi Allah itu bukan sekedar kayaknya kira-kira, tapi kita kenal betul dengan jelas dan sangat jelas kalau kita sudah mempelajari akidah, mengenal Allah itu melalui ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid ini harus dipelajari sampai kita kenal dan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, cinta itu semakin dalam dan semakin dalam, dan nanti buahnya kita mau berkorban demi Allah yang kita cintai. Dan hasil dari keyakinan kita terhadap akidah ini adalah kita mencintai Allah dan Rasul melebihi mencintai segalanya, termasuk mencintai diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita lihat orang-orang yang sudah sampai kepada puncak cinta kepada Allah, mereka itu lebih mau mengorbankan, diceraikan kepalanya dengan tubuhnya, asal jangan diceraikan cintanya kepada Allah. Pemirsa sekalian, sebelum kita dalami tentang akidah ini, kita masuk dulu sekilas tentang syariah. Syariah ini adalah
semua ajaran Islam itu bisa dikatakan syariat Islam, atau secara khusus syariat Islam itu disebut dengan hukum Islam, dan sering orang lebih memudahkan untuk ingat disebut dengan hukum fikih. Hadirin sekalian, syariat Islam ini banyak sekali, tapi paling tidak nanti kita harus berusaha mengetahui apa yang disebut dengan ahkamul khamsah. Kalau kita sudah tahu ahkamul khamsah, nanti kita bisa mengidentifikasi segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita tahu, oh kalau ini kategorinya wajib, yang ini sunat, yang ini haram, yang ini makruh, dan yang ini mubah. Itulah dia syariat Islam. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia, terhadap makhluk lainnya. Jadi itulah dia ajaran Islam, terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu harus ada syariahnya dan akhlaknya, dan syariah itu ada mengandung akidah dan akhlak. Demikian juga akhlak mengandung akidah dan syariah. Antara akidah, syariah, dan akhlak itu saling terkait dan terhubung. Manusia dengan Allah tidak akan tersambung kalau tidak ada syariah. Tapi syariah dan Allah juga tidak lengkap dan tidak sempurna kalau tidak ada manusia. Manusia dengan syariat kalau tidak terhubung dengan Allah juga tidak ada manfaatnya. Jadi pemirsa sekalian, untuk segmen pertama ini jelaslah bahwa akidah, syariah, dan akhlak itu adalah pilar-pilar utama ajaran Islam, dan antara akidah, syariah, dan akhlak ini saling terkait dan terhubung, tidak bisa dilepas antara satu dengan yang lainnya. Pemirsa El Sinta, kita akan jumpa kepada segmen berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita bahas secara mendalam tentang akidah, namun karena waktu kita singkat tidak bisa disampaikan seluas-luasnya, dan pemirsa mungkin sudah banyak yang tahu, tapi yang bagi yang belum tahu perlu belajar dengan sungguh-sungguh agar iman kita itu bukan iman ikut-ikutan, tapi iman yang menggunakan ilmu. Pemirsa, dalam akidah itu banyak aliran. Pada umumnya di dunia ini orang mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu dikenal dengan singkatan ASWAJA. Majelis Ulama Indonesia juga selalu mengajarkan tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau kita belajar akidah, akidah itu menggunakan metode dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah. Kalau syariat itu selalu menggunakan imam 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan di dalam akhlak atau tasawuf selalu menggunakan mempedomani apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Pemirsa sekalian, saya akan memberikan contoh dulu tentang pelajaran akidah yang diajarkan oleh Abu Hasan Asy'ari yang disebut Asy'ariyah. Kalau dahulu di Indonesia, hampir setiap surau itu bapak-bapak yang aktif belajar itu kalau ditanya sifat 20, mereka paham, mengerti. Dan bahkan apa makna yang terkandung di dalamnya mereka tahu. Tapi belakangan ini dari pengalaman saya,
Kalau saya tanya sifat 20 umumnya udah jarang yang paham. Apalagi anak-anak dan anak muda. Tapi anak-anak sekarang ada juga yang tahu, hafal karena adanya lagunya. Wujud, kidam, bako dan sebagainya itu mereka hafal. Tapi kalau ditanya maknanya belum tentu tahu. Karena itu kalau kita mau mengenal Allah dengan sesungguhnya, bukan kira-kira, bukan duga-dugaan, dan kita bisa mengenal dengan jelas, salah satu alatnya adalah menggunakan ajaran ilmu tauhid yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melalui sifat 20. Sifat 20 itu terdiri dari sifat wajib dan sifat mustahil. Ada juga yang disebut dengan jaiz. Dalam kesempatan ini kita hanya ngambil satu contoh aja ya. Salah satu sifat yang wajib itu disebut dengan sifat wujud, artinya ada. Lawannya al-adamu, tiada. Kemudian di dalam mempelajari sifat wujud itu, Abu Hasan Al-Asy'ari selalu memberi dalil dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu berasal dari Al-Quran. Misalnya sifat wujud itu, dalil naklinya itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya Allah menjadikan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan merubah siang menjadi malam, wa ikhtilafil laili wan nahar, merubah malam menjadi siang, la ayatil liulil albab, sebagai tanda dan bukti bagi orang yang berpikir. Hadirin sekalian, ini juga sekaligus dalil akli. Untuk membuktikan Allah itu ada, secara akal ini selalu mengatakan setiap yang ada yang menjadikan. Allah mengatakan bahwa Dia menjadikan langit dan bumi. Tidak mungkin langit dan bumi itu ada kalau tidak ada yang menjadikan. Misalnya sebuah masjid ada, kita pasti langsung menduga itu ada yang menjadikan, tapi yang menjadikan itu manusia. Apa bedanya manusia menjadikan sesuatu dengan Allah menjadikan sesuatu? Kalau manusia menjadikan sesuatu, dia membuat yang ada dari yang ada. Misalnya buat masjid itu terdiri dari pasir, semen, besi, itu diambil dari dalam tanah. Tapi kalau Allah membuat sesuatu dari nggak ada menjadi ada, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ada maka adalah benda yang mau diciptakan itu. Hadirin sekalian, bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Saya sering memperhatikan hujan turun. Hujan itu airnya berasal dari laut, asin. Kemudian dia berada di atas langit menjadi awan, kemudian jatuh dengan titik-titik yang berserakan dan kena ke badan manusia dengan lembut dan tidak berbahaya. Apakah air itu bisa menciptakan dirinya sendiri seperti itu, atau ada yang lain? Gak mungkin. Logika gak menerimanya kalau air itu sendiri yang membuat dirinya dari laut bisa ke darat jadi hujan dan berserakan. Dan begitu teraturnya, pasti ada yang melakukannya, maka itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Makanya heran sekali kita ada orang pintar. Dia pintar menguasai banyak ilmu tapi nggak mengakui adanya Allah. Bagaimana nggak mengakui ada Allah? Masa bisa ada aja begitu? Bumi yang hebat ini, hujan yang turun sedemikian rupa, matahari terbit dari barat dari ke timur dan tidak pernah bertukar-tukar. Itu satu bukti bahwa ada yang mengerjakan, dan itu satu-satunya yang bisa mengerjakan seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa El Sinta yang saya cintai. Nanti kita akan lanjutkan dengan segmen berikutnya setelah yang satu ini.
Pemirsa El Sinta yang dimuliakan Allah, di segmen ketiga ini saya ingin menyempurnakan penjelasan. Tadi sudah dijelaskan tentang akidah, sekarang ingin saya jelaskan tentang syariah. Syariah itu semua ajaran Islam itu ada di syariah, secara khusus hukum-hukum Islam, dan lebih khusus lagi orang selalu menyebutnya ilmu fikih. Ini luas sekali. Paling tidak kita mempelajarinya tentang apa yang disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5. Hukum yang 5 itu ada berupa perintah, larangan, dan mubah. Perintah itu ada 2, ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunat. Yang wajib itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa dan dihukum Allah. Kalau yang larangan itu haram dan makruh. Haram itu kalau dikerjakan kita berdosa, dan kalau ditinggalkan kita berpahala. Adapun makruh sifatnya anjuran, kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan kita berpahala. Dan mubah dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa. Hadirin sekalian, yang paling penting dari ajaran ini adalah sebagai orang muslim kita harus mampu mengidentifikasi segala apa yang kita lihat dan kita rasakan dan apa yang kita perbuat. Kalau melakukan itu seperti ini, kita udah tahu, oh ini kira-kira haram. Kalau yang ini kira-kira makruh. Kalau yang perbuatan yang ini, oh ini wajib. Kalau ini sunat. Kalau yang ini mubah. Untuk bisa kita mengetahui secara baik, tentu kita harus belajar dengan baik. Dan pada umumnya insya Allah umat Islam mudahlah mengidentifikasi hal seperti itu. Dan yang ketiga, para pemirsa, disebut dengan akhlak. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk lainnya. Pemirsa sekalian, kita ini walaupun diri kita ini bebas untuk melakukan sesuatu, tapi ada aturan yang nggak boleh sembarangan. Ada anak muda kadang-kadang kalau ditanya, kenapa bangun jam 1? Jawabannya luar biasa. Siap suka hati saya, orang ini badan saya mau tidur, mau bangun. Sesungguhnya tidak demikian. Akhlak yang baik adalah ada aturan-aturan yang baik bagaimana diatur oleh ajaran Islam. Islam menganjurkan kalau bisa bangunlah sebelum subuh, lakukanlah sholat tahajud subuh, datanglah bagi laki-laki ke masjid berjamaah, dan bagi yang sakit boleh melakukannya di rumah. Tidak boleh sembarangan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang karena aurat itu wajib ditutup dari pusat sampai lutut, sehingga dia sholat nggak pakai baju. Nah, itu kurang berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sering juga jamaah itu kalau sholat Jumat datangnya paling belakang, nanti pulangnya paling duluan. Nah, itu dari segi akhlak kurang baik. Apalagi kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Kita tidak boleh membesarkan suara, melototkan mata. Kita harus bersikap lemah lembut dan selalu berkata mulia. Begitu juga kepada makhluk lainnya. Nggak boleh pohon sembarangan ditebang kalau nggak ada gunanya. Walaupun itu pohon kita yang punya, tapi secara akhlak yang baik harus dilakukan dengan baik. Begitu juga menyembelih binatang yang halal yang boleh disembelih, sembelihlah dengan pisau yang tajam. Banyak sekali ajaran akhlak ini kalau kita amalkan dengan baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan setiap ajaran Islam yang kita ketahui, kita amalkan, itu semuanya akan memberikan ketentraman di dalam jiwa kita dan akan memberi manfaat bagi lingkungan kita, baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk lainnya. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa memahami ajaran Islam dengan baik dengan menggunakan metode 3 pilar ini, yaitu akidah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak itu adalah manusia, dan di antara manusia dan Allah itu ada namanya syariah, ajaran Islam. Kita berhubungan dengan Allah bisa terjadi dengan baik kalau kita mengetahui syariat Islam itu. Tanpa syariat Islam itu kita tidak punya
cara dan tidak punya pedoman bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita terus berusaha untuk belajar sehingga kita beriman itu dengan ilmu dan beramal itu dengan iman dan ilmu. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang solih, yang sempurna dan yang baik. Hadirin sekalian, marilah kita tutup ceramah kali ini dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami orang yang banyak tidak mengetahui tentang sesuatu. Semakin kami pelajari ya Allah, semakin terasa kami tidak banyak mengetahui sesuatu itu. Karena itu, bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dengan ilmu, dan mudah-mudahan kami tergolong menjadi hamba-Mu, hamba yang soleh, hamba yang baik buat diri kami, keluarga kami, dan seluruh umat manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.